Tes 1 2 3. Januarius Kayame. Checking cerot bang. Salam dari Papsel. Hah? Papsel? Oh, Papua Selatan. Next video request Joni. Maju terus channelnya bang. Oke siap Brad. Makasih ya. Munadi Sim. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku belum dinotis-notis nih. Request nama Nopal. Makasih bang. Oke siap Brad. Oke, sebuah film seru tentang pencurian atau perampokan bandar judi oleh karyawannya karena selalu bersikap semena-mena. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? That's good. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang pegawai kasino bernama Nick yang lagi mengalami cedera lutut akibat beradu saat bermain baseball. Nick merasa hidupnya hancur karena untuk operasi lutut butuh uang yang banyak dan gajinya selama ini gak akan cukup untuk membayar biaya pengobatan. $20 million. How much to get my life back? Akhirnya Nick terpaksa meminjam uang tabungan temannya sebesar $5.000 atau sekitar 90 juta rupiah. Teman Nick yang bernama Maria itu meminta Nick harus cepat mengembalikan karena uang tersebut akan digunakan untuk pengobatan anaknya. Dan inilah Stealing Las Vegas. Scene berpindah memperlihatkan pemilik kasino yang kita panggil aja dia Johnny lah ya. Requestan dari embrad kita yang ini lagi memantau situasi kasino melalui rekaman kamera pengawas. Selain itu diam-diam Johnny juga mengawasi seorang pelayan cantik kasino bernama Stacy karena dia sangat mencenut serta amburahoi membuat Johnny tergila-gila. Di lain sisi, Nick menemui rekan kerja bernama Jorge memberikan uang hasil pinjaman dari Maria untuk dipasang judi. Nick meminta Jorge menaruhkan semua uang itu agar bisa berlipat ganda. Ya, minimal bisa mengganti kembali pada Maria sekaligus untuk biaya pengobatan lutut Nick. Lah, malah judi. Kemudian Nick bertemu dengan teman dekatnya bernama Brandon yang naksir pada Maria dan meminta Nick untuk membantu agar mereka lebih dekat. Brandon gak sabar mengajak Maria main olahraga wingsuit flying untuk menguji adrenalin dan menikmati keindahan alam. Tapi Nick berkata jika Maria akan menolak karena gak ingin terjadi apa-apa, takut sampai meninggalkan anaknya yang punya gangguan mental. A little kid, dummy. She's not jumping off a cliff with you. Kemudian Nick memberitahu Brandon jika dia memberikan uang pada Jorge untuk berjudi di kasino demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Sontak Brandon berkata jika Jorge gak akan bermain di kasino, melainkan dipakai taruhan dalam pertandingan tarung jalanan. Hey man, relax. Seketika Nick segera menemui Jorge meminta uangnya kembali, tapi Jorge beralasan uang itu udah didepositkan. Jorge mencoba meyakinkan Nick jika pilihannya akan menang dan Nick akan mendapatkan uang yang diinginkan. Dikarenakan kagok belang borontok eker alias kepalang basah, akhirnya Nick mempercayakan pada Jorge dan berharap bisa menang. Beberapa saat kemudian, Nick gak sengaja melihat Stacy hingga membuat Nick malu dan langsung bersembunyi. Ternyata mereka pernah menjalin hubungan, tapi Nick memilih mengakhiri karena insecure. Nick akhirnya memberanikan diri bicara pada Stacy, tapi tiba-tiba Stacy memberikan sebuah surat dari Johnny yang berisi sebuah pemberitahuan bahwa akan ada PHK massal. Dari sana Nick berkumpul dengan temannya untuk memberitahukan soal surat yang baru dia dapatkan dari Stacy. Mereka jelas gak terima, terutama Maria, karena pihak kasino juga bakal menghentikan asuransi dan menahan gaji. Tentu beban Maria akan semakin besar, apalagi dia punya kewajiban membayar pengobatan sang anak. Jesus,
take it easy. Gak lama ada berita bahwa Johnny akan mengajak para penjudi di seantero dunia bermain di kasinonya karena ada permainan seru dengan jackpot mencapai 20 juta dolar Amerika atau sekitar 360 miliar rupiah. Mendengar itu tentu mereka gak habis pikir apa yang ada dalam otak Johnny karena malah membuat kompetisi dengan hadiah yang besar sedangkan para pekerja akan di PHK. Money. $20 million. Di lain sisi Nick mencoba bicara pada Johnny mengenai kabar PHK. Johnny sedikit terkejut karena Nick punya surat itu padahal belum dia umumkan secara langsung. Johnny baru sadar jika Stacy mengambil dari meja kerja dan dikarenakan ada urusan mendesak, Johnny meminta Nick agar menemuinya nanti. Sit down. Setelah itu Nick dipanggil supervisor bernama Mo karena bisa-bisanya menghadap langsung pada Johnny tanpa memberitahunya. Mo merasa dilangkahi oleh Nick dan gak dihargai. Sebagai atasan, Nick beralasan jika dia ingin memperjuangkan haknya karena Nick butuh uang yang besar untuk pengobatan lutut. Now get the f*** out of here. 1 jam kemudian Nick kembali bertemu dengan Johnny meminta kepastian dan perlindungan dalam kerja. Nick dan para konco gak ingin diberhentikan tanpa alasan yang jelas, apalagi semua gaji mereka gak dibayar penuh. Bukannya menjawab keresahan Nick, Johnny malah membahas hal lain dan memuji Nick sebagai pemain baseball yang berbakat. Johnny seolah mengalihkan pikiran Nick agar gak keberatan kehilangan pekerjaan karena akan berkarir menjadi pemain baseball. Tentu Nick bukan gak mau, tapi Nick harus punya uang dulu untuk mengobati lutut. Your actions deserve no such reward. Johnny balik menekan Nick, memintanya menerima semua keputusan pihak kasino. Johnny malah menuduh Nick telah mencuri surat itu, membuatnya semakin bulat akan melakukan PHK. Nick mencoba memohon karena itu kesalahpahaman, tapi Johnny gak peduli dan malah mengusir Nick. Di malam hari Nick dan yang lain pergi ke acara tarung jalanan menunggu apakah taruhan yang dipasang oleh Jorge bisa menang. Nick baru tahu jika pengelola perjudian itu adalah Mo, membuat Nick menjadi ragu bisa menang, apalagi tadi udah membuat Mo kesal. Pada awalnya petarung yang Jorge jagokan terlihat meyakinkan, tapi entah kenapa lawan bisa membalikan keadaan hingga petarung yang dijagokan oleh Jorge kalah. Nick gak mau tahu, meminta Jorge meminta pada Mo agar uangnya dikembalikan. Hey, Mo, I need that money back. Beberapa saat kemudian, Nick dan Jorge menemui Mo meminta kembali uang taruhan karena uang tersebut dipinjam dari Maria. Di tengah itu Maria datang dan sangat kesal karena Nick meminjam untuk berjudi. Dikarenakan kasihan, Mo akan mengembalikan uang itu, tapi Nick diminta untuk bertarung dan jika menang, maka Nick bisa mendapatkan kembali uang tersebut. Akhirnya Nick mulai bertarung, tapi baru aja mulai, Nick dihajar habis-habisan. Nick mencoba bangkit dan balik menyerang, membuat pertarungan menjadi semakin seru dan lebih menantang. Nick mampu melepaskan beberapa pukulan, membuat lawan gak bisa lagi meremehkannya. Di tengah itu Nick seketika diam, karena dari kejauhan terlihat Neneng Stacy datang. Nick menjadi lengah dan musuh segera menyerang, hingga Nick bisa dikalahkan. Aduh. Kesal dengan kekalahan Nick, Maria nekat masuk ke dalam arena pertarungan, tapi bukan untuk melawan petarung, melainkan melawan Mo. Tanpa ada yang menyadari, ternyata Maria adalah atlet bela diri, tapi para penonton memilih pasang taruhan untuk Mo. Secara tiba-tiba, Maria menyerang duluan, memberikan beberapa pukulan, hingga Mo tersungkur dan tumbang. Mamam tah Mo. Di lain sisi, Stacy menghampiri Nick hingga Nick merasa malu karena harus sampai bertarung demi mendapatkan uang. Tapi entah kenapa gak ada angin, gak ada hujan, Stacy tiba-tiba berkata jika Nick ingin kembali menjalin hubungan dengannya, Nick harus melawan Johnny. Nick hanya diam karena sama sekali gak mengerti dengan apa yang Stacy maksud. Stacy, what did he do? What did he do? Dari sana Nick dan temannya berkumpul untuk membahas rencana perampokan kasino. Nick mengambil burger dan kentang goreng untuk mengilustrasikan denah kasino agar rencana mereka bisa terbayang. Meskipun sempat ragu, tapi mereka akan nekat melakukan itu. Singkat cerita, mereka mulai menyusun rencana perampokan, mulai dari menggambar denah setiap ruangan dengan presisi. Nick sampai pura-pura pada kepala keamanan bernama Franklin ingin membersihkan ruangan khusus yang menjadi jalur menuju ruangan berangkas.
Nick terus memeriksa setiap ruangan hingga dia pun tiba di depan ruangan berangkas. Baru aja akan mendekat, pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup karena hanya pegawai khusus yang bisa masuk. Nick menjadi panik apalagi di berangkas ada anak buah Johnny yang kita panggil aja dia Nopal lah ya. Requestan dari embrat kita yang ini membuat Nick harus menghadap pada Franklin. Nick diinterogasi oleh Franklin menanyakan apa tujuannya berani mendekat ke berangkas. Nick menjelaskan bahwa dia hanya ingin bersih-bersih, lagi pula gak mungkin Nick merampok karena hanya membawa empel. Dan ember. Melalui kamera pengawas, Johnny melihat pengakuan Nick dan meminta Franklin agar melepaskannya. Takat empel, Aduh. Setelah itu Nick dan tim mengadakan pesta ulang tahun anak Maria. Tiba-tiba anak Maria memberikan sebuah kertas berisi peringatan pada Nick agar membagi hasil perampokan karena udah tahu dengan rencana yang akan Nick lakukan. Pada keesokan hari, Nick memastikan kembali semua anggota tim apakah mereka bersungguh-sungguh. Mereka justru udah gak sabar dan ingin segera mencuri uang Johnny. Running the first. Let's do it. Kemudian Nick dan Jorge pergi ke toilet membawa alat vakum yang akan dijadikan alat untuk membantu aksi pencurian. Sementara itu Brandon merekam situasi di setiap ruangan agar mereka bisa tahu apa aja yang dilakukan para petugas keamanan. Gak lama Jorge dibawa Nopal ke ruangan berangkas untuk memperbaiki lampu. Itu dimanfaatkan oleh Nick yang sembunyi di balik troli yang membawa perkakas agar Nick bisa menyiapkan aksi nanti. Jorge mulai memperbaiki lampu, lalu Jorge sengaja membuat konslet agar semua lampu mati dan Nick bisa beraksi tanpa ketahuan. Setelah Jorge dan Nopal pergi, Nick beraksi memasukkan saluran vakum ke ventilasi udara yang terhubung langsung dengan toilet. Tapi tiba-tiba Nopal masuk, beruntung Nick udah selesai dan segera bersembunyi. Pada malam hari, Nick, Jorge, dan Brandon berkumpul melihat hasil rekaman Brandon. Mereka menyadari untuk masuk ke dalam ruangan berangkas itu diperlukan kartu akses khusus yang hanya dimiliki beberapa orang. Nick teringat jika dia pernah melihat kartu akses yang sama di ruangan Johnny. Atas hal itu, Nick pun akan menyuruh Stacy agar mencurinya. Stratham keeps one of those cards on his desk. Dari sana Nick pergi ke rumah Stacy, memastikan jika Stacy pernah melihat kartu akses warna merah di ruangan Johnny. Kemudian Nick bertanya kenapa Stacy memintanya untuk menyakiti Johnny. Dengan wajah berkaca-kaca, Stacy bercerita jika beberapa minggu yang lalu diundang Johnny ke rumahnya dan tanpa rasa curiga, Stacy pergi menerima undangan itu. Tapi entah apa yang terjadi, Stacy terbangun di pagi hari dan yang dia ingat, Johnny duduk di atas tubuhnya sambil memotret. Stacy sangat yakin Johnny telah melecehkan dan yang paling ditakutkan, Johnny punya foto sensor Stacy. Waduh. Di keesokan hari, Nick dan Brandon latihan olahraga wingsuit flying untuk refreshing, tapi Nick mempelajarinya dengan serius karena akan dia siapkan untuk berjaga-jaga jika aksi pencurian nanti ketahuan dan akan melarikan diri dengan terjun dari atap gedung. Gak lama Nick menerima pesan dari Stacy jika kartu akses Johnny gak ada di meja kerja. Nick diberitahu Jorge bahwa Johnny selalu membawa kartu itu kemanapun dia pergi. Atas hal itu, mereka pun akan mengikuti Johnny dan Stacy yang akan pergi ke sebuah klub. Saat tiba di klub, sontak mereka kaget melihat Stacy dikelilingi banyak wanita sambil terus difoto oleh Johnny. Stacy terlihat sangat gak nyaman karena dibawa ke klub begituan, tapi Stacy gak bisa berbuat apa-apa. Tentu Nick gak mau tinggal diam dan akan membalaskan apa yang telah Johnny lakukan pada Stacy. Meskipun Nick sangat emosi dengan kelakuan Johnny, tapi Nick bingung harus berbuat apa. Dikarenakan kartu akses itu harus mereka dapatkan malam ini, terpaksa Maria meminta Jorge menunggu di luar klub agar gak cemburu karena Maria akan menggoda Johnny.
Maria mengganti pakaian lalu mendekati Johnny dan langsung menggodanya. Dengan cerdik Maria membuka jas Johnny lalu memberikan pada Stacy agar mengambil kartu akses. Maria terus mengalihkan perhatian Johnny agar aksi mereka gak ketahuan. Dikarenakan Johnny lagi kobam, ya dia sama sekali gak kenal dengan Maria padahal dia merupakan pegawainya sendiri. Where you going? Stacy mengambil dompet Johnny, tapi ternyata kartu akses itu gak ada. Mereka pun menyusun rencana lain, yaitu mengecek mobil Johnny, karena bisa jadi kartu tersebut tertinggal di mobil. Dengan cepat Brandon menghajar petugas parkir, lalu Nick dan Jorge masuk ke dalam mobil Johnny. Ternyata mereka sama sekali belum bisa menemukan kartu itu dan tiba-tiba Johnny datang. Nick dan Jorge segera keluar menunggu apa yang akan dilakukan oleh Johnny. Dari kejauhan Nick melihat Stacy akan menampar Johnny karena membawanya ke klub begituan. Johnny menangkis tangan Stacy lalu menciumnya, membuat Nick sangat cemburu dan semakin kesal pada Johnny. Setelah Johnny pergi, Nick segera menghampiri Stacy karena dia akhirnya bisa mengambil kartu akses Johnny. Perasaan Nick sangat campur aduk karena di satu sisi sangat senang, tapi di sisi lain Nick bisa membayangkan apa yang Stacy rasakan. Dari sana Nick pulang dan Nick teringat dengan surat peringatan yang diberikan oleh seseorang. Nick mencoba mencari petunjuk dan bisa menemukan jika pengirim surat itu adalah Mo. Tanpa berlama-lama Nick mengajak Brandon pergi menanyakan apa maksud Mo mengirimkan surat itu. Setibanya di sana Nick dan Brandon langsung menghajar para petarung Mo hingga babak belur. Anjay, terlihat Mo udah tahu maksud kedatangan mereka karena ternyata Mo udah tahu dengan rencana perampokan mereka dan meminta bagian 50% dari hasil perampokan karena jika tidak maka aksi mereka akan dilaporkan pada polisi. I have access to the entire casino. Nick menunjukkan jika dia telah mendapatkan kartu akses Johnny dan bisa kapan aja melakukan pencurian, tapi Mo berkata besok atau lusa mungkin aja Johnny akan sadar kartunya telah hilang dan Nick bisa dalam bahaya. Akhirnya Nick dan Brandon sepakat akan memberikan bagian dari hasil perampokan asalkan Mo mau membantu mereka. That I can do for a cut of coal. Dari sana Nick pergi menemui seorang teman bernama Sergio yang juga kerja di kasino Johnny karena butuh bantuan agar kartu akses Johnny bisa diduplikasi. Meskipun wajahnya gak meyakinkan, ternyata Sergio menguasai berbagai keahlian dan punya banyak alat khusus yang bisa memudahkan dalam perampokan. Gak butuh waktu lama Sergio segera membuat kartu yang Nick inginkan. Sergio sadar jika Nick akan merampok kasino dan Sergio ingin bergabung. Am I on the team now? Beberapa saat kemudian, Nick pergi menemui Brandon dan Jorge membawa sebuah alat canggih pemberian dari Sergio. Nick berkata jika alat itu bisa mengeluarkan sinyal yang bisa mengganggu frekuensi, mematikan komputer, dan memutus listrik. Tentu Brandon dan Jorge gak percaya, lalu mereka pun mencobanya dan tiba-tiba... Phones, cameras. Pada keesokan hari, Maria pergi ke ruangan Johnny untuk mengembalikan kartu akses. Maria menyimpan dekat pot bunga agar Johnny sadar jika dia hanya lupa menyimpan. Aksi Maria itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Gak lama Jorge diam-diam mendatangi Johnny dan secara mengejutkan Jorge malah membocorkan semua rencana perampokan. Meskipun Johnny udah tahu dengan semua rencana Nick, tapi Johnny gak akan mencegah, bahkan meminta Jorge tetap pada rencana. Diketahui Johnny ingin perampokan itu terjadi agar kasino Johnny diberikan kompensasi oleh pihak asuransi. Dengan hal itu Johnny bisa dengan mudah memecat Nick dan untung 2 kali lipat karena akan mengambil kembali uang yang telah dirampok. You can go. Dari sana Jorge berkumpul dengan tim karena sebentar lagi mereka akan beraksi. Nick kembali menanyakan pada tim jika ada yang ragu segera keluar karena itu akan mengganggu rencana yang telah disusun. Tapi mereka sama sekali gak akan mundur dan tetap pada rencana. Nick mulai memasuki ventilasi udara, menyimpan alat buatannya agar listrik dalam brankas bisa terputus. Kemudian Nick sembunyi dalam troli yang dibawa oleh Stacy menuju ruangan Johnny untuk mengetahui apa aja yang telah Johnny lakukan pada Stacy.
Di lain sisi, Brandon dan Jorge bersiap dengan tugas masing-masing, di mana Brandon bersama Nopal akan masuk ke dalam brankas untuk memperbaiki listrik yang mati, sedangkan Jorge akan masuk ke ruangan kontrol. Sambil menunggu Brandon menjalankan tugasnya, Jorge memberitahu Nopal jika dia butuh teknisi tambahan karena konslet dalam brankas cukup parah. Jorge berkata jika dia sendiri maka prosesnya bisa sampai beberapa jam. Beruntung Nopal gak curiga dan menyerahkan pekerjaan itu pada Jorge. Di saat yang sama, Brandon mencoba untuk mematikan listrik di ruang kontrol kasino, tapi sayang alat pemberian dari Nick malah gak berfungsi. Brandon terus menekan pemancar sinyal, tapi alat itu malah jatuh. Brandon menjadi panik dan dia pun menginjak alat itu dan kemudian semua listrik kasino berhasil dipadamkan, membuat Franklin memerintahkan pasukan penjaga untuk menjalankan situasi darurat. Semua orang panik berhamburan keluar, sedangkan Brandon mengamankan alat Nick agar gak ditemukan bukti. Dari sana Brandon pergi menemui Maria yang bersiap akan menemui Jorge di brankas. Dikarenakan khawatir gagal, Brandon melarang Maria menemui Jorge karena Brandon akan menggantikan tugasnya. Brandon meminta Maria berjanji jika Brandon ditangkap polisi, maka Maria harus menjenguknya. Mendengar itu Maria merasa Brandon sangat gentle, rela berkorban untuknya. Lalu Maria terbawa suasana, tapi secara gak diduga Brandon malah mengurung Maria. Brandon melakukan itu karena gak ingin Maria terlibat dalam perampokan dan biarkan Brandon yang akan menanggung semua resiko yang ada. Waduh, so sweet sekali. Kemudian Brandon pergi menuju toilet, menyalakan mesin vakum untuk menyedot uang dari brankas. Dikarenakan suaranya bising, Jorge berkata jika itu adalah suara alat untuk memperbaiki listrik yang mati. Nopal percaya aja, lalu mereka segera keluar dari dalam brankas. Gak lama Brandon pergi ke ruangan brankas bertemu dengan Jorge dan Nopal. Brandon berpura-pura sebagai teknisi yang Jorge panggil agar proses perbaikan bisa cepat selesai. Awalnya Nopal merasa gak asing dengan Brandon dan memintanya melepas masker. Tentu Brandon sangat kebingungan karena jika dibuka maka akan ketahuan. Brandon pun berkata bahwa dia lagi sakit hingga Nopal memerintahkan mereka segera masuk agar urusan bisa cepat selesai. You can stay inside with us if you like. Mereka pun segera masuk ke dalam ruangan brankas, tapi Nopal gak kunjung pergi karena harus mengawasi mereka. Jorge mencoba mengusir Nopal secara halus, tapi Nopal masih gak mau pergi. Tiba-tiba Brandon kembali bersin, membuat Nopal risih dan akhirnya keluar dari sana. Tanpa berlama-lama, mereka segera memasukkan uang Johnny ke dalam saluran vakum. Sementara itu Nick kini tiba di ruangan kerja Johnny dan dengan cepat Nick beraksi lalu mengabari Jorge agar semua uang segera diamankan. Tapi mesin vakum malah mati karena uang yang disedot sangat banyak. Brandon dan Jorge segera memikirkan cara agar uang-uang itu bisa tersedot lagi karena jika tidak maka mereka akan ketahuan. Seketika Brandon teringat pada Maria lalu menghubunginya agar menyalakan lagi mesin vakum dan mengamankan semua uang itu. Secara mengejutkan, Nopal masuk ke ruangan brankas hingga Brandon menggabloknya. Karena panik, mereka bersiap melarikan diri, tapi sayang pintu brankas belum ditutup. Ditambah Nopal sadar dan akan menyerang Brandon. Dengan cepat Jorge berlari menutup brankas, sementara Brandon berhasil menyerang balik Nopal. Di waktu yang sama Nick membuka brankas pribadi Johnny dan menemukan banyak memory card berisi foto wanita. Nick berhasil menemukan memory card bertuliskan Stacy dan dengan cepat Nick mengecek apa isinya. Nick melihat satu persatu foto Stacy membuatnya semakin emosi. Tanpa disadari, Nick telah ketahuan oleh Franklin dan terlihat mereka lagi menuju ruangan Johnny. Gak lama Nick mendengar ada yang masuk dan dengan cepat Nick mencoba kabur, tapi itu terlambat. Nick pun memberitahu Franklin jika Johnny adalah penjahat dan semua buktinya telah diamankan. Nick memohon agar Franklin gak menembaknya dan akan menunjukkan bukti itu, tapi itu hanya tipuan hingga akhirnya Nick bisa melarikan diri.
Nick naik ke atap gedung lalu dengan cepat memakai wingsuit flying. Nah itu, Nick sadar aksinya udah ketahuan, tapi Nick juga akan mengamankan semua bukti kejahatan Johnny. Sebelum pergi, Nick berkata jika dia melakukan ini karena Johnny gak memberi gaji yang sesuai. Nick melayang-layang di udara tapi akhirnya mendarat dengan selamat di titik yang telah ditentukan. Nick segera dihampiri Neneng Stacy karena sangat khawatir dengan kondisinya. Nick berkata jika dia gak apa-apa dan semua bukti kejahatan Johnny telah diamankan. Di lain sisi, Jorge Maria keluar dari kasino, sedangkan Brandon bernasib sial karena Nopal telah sadar dan sangat yakin jika Brandon melakukan perampokan. Brandon diminta mengeluarkan isi dalam mesin vakum karena Nopal melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tadi Brandon menyedot uang. Brandon memohon karena dia sama sekali gak melakukan perampokan dan yang dibawa itu hanyalah kotoran. Tapi Nopal tetap kekeh dan meminta para penjaga segera mengecek. Ternyata isi dalam vakum itu benar hanya berisi kotoran. Tentu Brandon udah mengamankan semuanya karena uang hasil perampokan telah diamankan oleh Jorge dan Maria. Wow! Di lain sisi Jorge bersiap akan melarikan diri, tapi tiba-tiba Mo datang sambil menodongkan senjata. Mo gak akan membiarkan Jorge pergi membawa semua uang hasil perampokan karena Mo telah dijanjikan akan mendapat bagian. Dikarenakan gak ingin situasi menjadi semakin sulit, akhirnya Jorge menceritakan semuanya pada Mo. Beberapa saat kemudian, Mo bersama Franklin menghampiri Nick. Mo langsung menghajar Nick hingga pingsan, lalu segera dibawa untuk diinterogasi dan menghadap Johnny. Gak lama tubuh Nick penuh dengan darah, lalu Johnny mendatangi Nick karena telah berani mencuri dari kasinonya. Nick hanya diam, apalagi saat tahu jika Jorge selama ini telah berkhianat, membuat semua rencana pencurian menjadi ketahuan. You were hemorrhaging money this year. Johnny menjelaskan jika dia emang bersekongkol dengan Jorge dan membiarkan Nick tetap mencuri. Johnny melakukan itu karena pendapatan kasino menurun dan jika ingin keuangannya kembali stabil, satu-satunya cara yaitu mendapat kompensasi dari pihak asuransi dengan mengkambing hitamkan Nick. Dengan cara itu, Johnny jadi untung 2 kali lipat karena uang yang dirampok bisa kembali lagi dan juga mendapat uang pengganti dari asuransi. No hard feelings, okay, Nick? Nick meminta Johnny pergi karena udah muak dengan sifatnya yang licik dan juga bejat. Nick meminta bicara dengan Jorge karena telah dibuat kecewa, malah sekongkol dengan Johnny. Nick udah gak bisa lagi menahan emosi, lalu merebut senjata dari anak buah Johnny dan kemudian... Nick, come on. Mendengar semua yang dijelaskan Johnny membuat Franklin menjadi gak habis pikir karena apa yang Nick sampaikan benar bahwa Johnny sangat licik dan juga bejat. Itu mengganggu hati nurani Franklin dan akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi kepala security karena gak ingin punya bos yang licik seperti Johnny. Tapi Johnny sama sekali gak peduli, yang penting kasinonya gak rugi dan Nick bisa mendapat pelajaran karena telah berani mencuri uangnya. Pada keesokan hari, Johnny berada di kantor dan terlihat ada Stacy yang masih sempoyongan karena dibikin mabuk hingga gak sadarkan diri. Johnny terus memotretnya karena Johnny ingin melihat semua ekspresi wajah Stacy. Tapi diam-diam Stacy mengambil benda keras lalu menghajar Johnny hingga terjatuh. Mamam sia. Di tengah itu Nick datang lalu menahan Stacy jangan sampai membunuh Johnny. Secara mengejutkan, Nick datang bersama Brandon, Maria, dan juga Jorge. Ternyata selama ini Jorge hanya pura-pura kerjasama dengan Johnny agar aksi pencurian bisa berjalan dengan lancar. Oh, Jorge gak benar-benar ditembak karena semua itu hanya tipuan. Selain itu, Mo juga hanya pura-pura menghajar Nick agar Johnny percaya jika Nick telah disiksa. Johnny gak menyangka bisa tertipu oleh Jorge dan dibuat malu oleh Nick. Johnny pun gak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah.
Beberapa waktu kemudian, semua anggota tim menghitung uang hasil pencurian. Nick membagi rata semua uang itu kepada mereka. Nick juga meminta Sergio agar membuka akun Johnny agar pegawai yang dulu dipecat bisa menerima gaji. Setelah semua mendapat bagian, mereka pun berpisah dan akan melanjutkan kehidupan masing-masing. Mereka menikmati uang hasil pencurian dari si bandar judi licik yang gak lain gak bukan si tangkurak Johnny. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, happy ending ya. Oke lah, karena saya belum ngopi, maka langsung aja ya Brad. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.